Hai guys, apa kabar kalian yang suka film survival horror? Kali ini kita akan bahas film The Descent tahun 2005 dengan rating IMDb yang sangat tinggi. Ceritanya tentang sekelompok cewek yang menjelajahi gua yang belum pernah dikunjungi manusia. Penasaran dong? Langsung saja kita ke alur cerita. Seperti biasa, jika kamu suka channel ini, langsung like dan subscribe aja. Terima kasih. Film ini dibuka dengan Sarah, Juno, dan Beth yang langsung pacu adrenalin di arung jeram berbahaya. Mereka bertiga sahabat dekat yang selalu mencari tantangan baru dan senang dengan olahraga ekstrim. Setelah selesai, Beth iseng dorongi Juno hingga kecebur ke sungai, lantas Paul langsung sigap menolong, menariknya ke tepian. Di momen itulah Beth memperhatikan Juno yang menatap suami Sarah dengan penuh makna. I'll just help the girls. Guys, I'll see you at the hotel, yeah? See ya. Di perjalanan ke hotel, Sarah melihat suaminya kelelahan dan terus nanya ini itu sampai Paul kehilangan fokus. Astagfirullah, terjadi adu banteng yang brutal dan Paul langsung modar di tempat. Saat sadar, Sarah sudah berada di rumah sakit. Ia yang ingat dengan keluarganya segera melepaskan kabel medis yang menempel dan keluar untuk mencari tahu kabar mereka. Malangnya bukan cuma suaminya yang tewas, Beck juga mengabarkan bahwa anak Sarah ikut menjadi korban. Sarah pun langsung syok parah mendengar kabar tersebut. Setahun kemudian, Sarah dan Beth berangkat ke sebuah kabin di pegunungan Appalachian Mamarisca. Sebenarnya Beth agak keberatan karena merasa Sarah belum siap setelah tragedi yang merenggut nyawa suami dan anaknya. Tapi karena Sarah sudah janji sama Juno ikut menjelajahi gua, akhirnya mereka tetap jalan. Juno! Oh, come here. Becca and Sam can't wait to see you. Why don't you go? Sesampainya di kabin, bukan cuma Juno yang sudah menunggu, ada juga Becca dan adiknya Sam yang tahun depan lulus sekolah kedokteran. Selain itu hadir satu orang luar, teman Sam bernama Holly, kaumnya Nabi Lut. This is Holly. Walau sibuk dengan urusan masing-masing, tiap tahun mereka selalu sempatin waktu buat bikin trip bareng sekaligus rekreasi guna membantu Sarah bangkit dari duka. Tahun ini mereka sepakat menjelajahi Gua Boreham, bahkan sudah ada buku panduan, jadi harusnya perjalanan ini secara teori aman. Tetapi di malam harinya, Sarah yang gak bisa tidur tiba-tiba didatangi burung elang. Entah itu mimpi pertanda buruk atau cuman bayangan trauma. Good morning, my little ones. Wakey, wakey. Esok paginya sebelum berangkat ke gua, mereka berenam sempat foto bersama. Dari situ perjalanan panjang pun dimulai menembus hutan belantara. Sebenarnya ada rasa khawatir di hati mereka karena belum pernah masuk ke gua itu. Sesampainya di titik perhentian, Juno dengan sengaja meninggalkan buku panduan di mobil. Dari sana mereka harus berceker menanjak bukit sambil menembus hutan yang makin lama semakin lebat. Mereka juga harus bergerak cepat sebelum malam tiba. Ternyata minggu lalu Juno sudah datang sendiri untuk mengecek rute, jadi hanya dia yang tahu lokasi gua. Ia pun mengingatkan semuanya untuk tetap bersama karena gua itu gelap dan medannya rumit. Hey. Yeah, lovely, Holly. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai rusa yang dikira diserang beruang padahal sebenarnya bukan. Hingga tak lama kemudian, mereka tiba di bibir gua yang tampak menakutkan. Disinilah Juno sebagai pemimpin mengambil alih jadi orang pertama yang menuruni lubang tersebut, selanjutnya giliran Sarah dan yang lain. Gotta see this way. Believe this, Beth. Oh my God, I'm gonna die. Oh my God. Bisa kita lihat Holly menuruni gua dengan terlalu cepat, cara yang bisa bikin dia celaka. Lantas Juno pun langsung menegurnya. Sementara itu di salah satu dinding gua, Sarah menemukan bekas darah berbentuk tangan, tapi ia memilih mengabaikannya. Dikira setan, rupanya kelelawar.
Lantas Juno pun menenangkan Sarah yang ketakutan parah. Dari situ Juno menunjukkan rute berikutnya di mana mereka harus turun lagi melewati lubang kecil yang hanya muat satu orang. Tapi perjalanan berbahaya ini baru dimulai, karena setelah itu mereka masih harus menuruni jalur gua lain hingga sampai di area yang terlihat datar dan luas. Holly, chuck us your bag. Saat mereka mengecek di sekeliling, di sisi lain Sarah mendengar suara bayi. Penasaran lantas ia pun mengecek, tapi suara itu tiba-tiba hilang dan justru menemukan jalur berikutnya. Bisa kita lihat lubangnya lebih sempit dari sebelumnya, orang gendut pasti nggak bakal muat. Come on, let's eat. Sampai di sini mereka berhenti sebentar untuk makan. Di saat itu Juno mendadak minta maaf karena tidak datang ke pemakaman suami dan anak Sarah. Hal itu membuat Sarah kembali teringat dengan tragedi yang merenggut keluarganya. Setelah makan mereka melanjutkan penjelajahan. BK tiba-tiba menghentikan Juno, mempertanyakan kenapa jalurnya berbeda dengan buku di panduan. Lantas Juno hanya menjawab singkat kalau di lapangan belum tentu sama dengan yang ada di buku, lalu pergi begitu saja seolah tak ingin ditanya lebih jauh. Holly kemudian maju lebih dulu jadi orang pertama yang masuk ke lubang sempit berikutnya. Lubangnya makin dalam makin sempit, udara di dalamnya jelas terbatas. Bisa kita lihat Holly mulai kesulitan merangkak melewati celah itu. Singkat waktu tibalah giliran Sarah yang terakhir dan sialnya tetongnya malah nyangkut di bebatuan. Pasti ukurannya segede helm proyek. Melihat Sarah dalam kesulitan, Beth langsung balik lagi buat nolong. Sementara Sarah mulai ketakutan, apalagi dengan udara yang makin menipis bercampur debu. Di tengah kepanikan dan usaha, tiba-tiba batu di atas mereka mau runtuh. Sontak Beth buru-buru nyuruh Sarah merangkak lebih cepat. Mereka panik tapi terus maju sampai akhirnya Beth berhasil menarik Sarah keluar dari celah sempit itu. You might be right about that. Begitu jalan tertutup, Juno langsung kelihatan panik. Becca pun mulai curiga, apalagi sejak tadi Juno nggak membuka buku panduan. Dugaan itu terbukti. Juno akhirnya mengaku membawa mereka ke gua lain yang bahkan belum punya nama. Artinya belum pernah ada yang masuk ke gua ini. Dan parahnya lagi nggak ada perencanaan buat evakuasi. Padahal mereka percaya padanya. Tapi kenyataan Juno berbohong demi jadi orang pertama yang menamai gua itu. Akhirnya mereka harus tetap maju mencari jalan keluar sebelum senter lobet. Di tengah pertengkaran itu, sebenarnya Sarah melihat ada yang bergerak di kegelapan. You've been murdered. No, because you couldn't get away fast enough. Let's go. Wait! What? Jalan berikutnya ternyata terputus. Satu-satunya cara untuk bisa lewat hanyalah dengan menggantung di langit-langit gua. Dengan peralatan seadanya, Becca maju duluan untuk pasang jalur tali supaya yang lain bisa ikut menyeberang. Singkat waktu, Juno jadi orang terakhir yang menyeberang sambil bongkar pengait dan tali buat dipakai lagi di jalur berikutnya. Dia juga sempat menemukan pengait milik seseorang. Becca dengan sigap menahan tali sampai tangannya terluka parah. Untung saja Juno berhasil selamat. Sebelumnya Juno tanpa sengaja menemukan sebuah pengait tua yang diperkirakan berusia ratusan tahun, tanda kalau sebenarnya pernah ada orang yang masuk ke gua ini. Tapi anehnya gua ini masih belum punya nama. Mungkinkah orang itu tidak pernah keluar hidup-hidup? Gak lama setelah itu mereka menemukan gambar peninggalan manusia purbak. Dari ukiran di dinding terlihat kalau gua ini berada di bawah gunung dan punya dua jalur keluar. Seketika harapan baru muncul, tapi tanpa mereka sadari ada yang bersembunyi di dalam kegelapan. Gak jauh dari situ mereka nemu 3 lubang. Juno langsung ngecek satu-satu pakai korek gas. Di lubang terakhir ada embusan angin tanda ada celah menuju permukaan. Holly yang gak sabaran langsung masuk dan lari begitu melihat cahaya di depan, tapi malangnya terpeleset. Oh my god! Holly jatuh dari ketinggian gak bisa gerak karena kakinya patah sampai tulang keringnya nongol.
Tak lama kemudian teman-teman yang lain datang. Luka itu kelihatan mengerikan, kulitnya sampai robek lebar. Meski begitu, Sam berusaha merapikan patahan tulang, memasukkannya kembali ke dalam supaya lebih mudah saat dievakuasi. Di tengah suasana tegang itu, Sarah tiba-tiba mendengar suara bocil ketawa bahagia. Penasaran, Sarah pun berjalan pelan mengikuti suara itu. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah helm tambang tua yang sudah berkarat. Belum sempat berpikir banyak, dari arah lain terdengar lagi suara aneh. Astagfirullah, apa itu? Jangan-jangan Ya'jud Ma'jud, tapi makhluk itu langsung pergi mendengar suara orang. Sontak Sarah cerita apa yang baru saja ia lihat, sesosok humanoid yang bergerak di kegelapan. Sayangnya Juno sama sekali tidak percaya. Begitu juga dengan teman-teman lainnya, mereka malah menganggap Sarah halu. Pada akhirnya, semua lebih memilih fokus menyelamatkan Holly yang kakinya patah. Aman, I saw Aman. We have to get Holly out of here. Dengan susah payah, mereka mulai menggendong Holly bersiap keluar dari lubang itu. Ternyata cahaya yang dilihat Holly tadi bukan sinar matahari, melainkan batu fosfor yang berpendar di kegelapan. Mereka pun harus terus berjalan sambil membopong Holly yang tak berdaya. Perjalanan makin sulit di mana mereka harus memanjat dinding gua sambil mengangkat Holly ke atas. Begitu sampai di atas, pemandangan mengerikan langsung terlihat, di mana tulang manusia dan hewan berserakan di mana-mana. Saat dicek dengan kamera inframerah, jelas terlihat tumpukan tulang itu memenuhi seluruh lubang. Mereka langsung syok, bagaimana bisa ada kubangan tulang jauh di dalam gua yang hampir 2 mil dari permukaan tanah. Tempat itu persis seperti tong sampah, seakan ada sesuatu yang sengaja membuang sisa makanannya di sana. Sontak mereka semakin panik, apalagi di dalam gua itu sama sekali tidak terasa hembusan angin. Lalu tiba-tiba... Untungnya cuma disenggol, dan mereka baru percaya sama Sarah, rupanya memang ada makhluk mirip manusia bisa merayap seperti cicak. Dari suara yang bergema di kegelapan, mereka sadar jumlah monster itu lebih dari 5 ekor. Walau nggak tahu jalan, yang penting kabur aja dulu. Sontak mereka terhambur, sedangkan Holly yang nggak bisa lari langsung diterkam. Astagfirullah, Holly langsung tewas di tempat. Juno yang masih berusaha mempertahankan jasad Holly tiba-tiba dikeroyok para humanoid. Dalam kondisi kacau, Juno berhasil membunuh salah satunya, tapi sayangnya mayat Holly tetap direbut dan diseret dibawa pergi. Sialnya, Beth tiba-tiba kembali tepat di belakang Juno. Sebelum roboh, Beth sempat menarik kalung yang dikenakan Juno. Dari lukanya yang fatal, jelas Beth tak mungkin bertahan lama. Meski Beth sudah memohon, Juno yang diliputi rasa bersalah malah memilih pergi meninggalkannya sekarat sendirian hingga mati. Sementara itu, Sam dan Becca bersembunyi di cekungan gua. Saat merasa aman, mereka keluar tanpa sadar ada makhluk yang merayap tepat di atas mereka. Tak lama kemudian, keduanya sadar sedang diikuti. Karena panik, mereka buru-buru mencari tempat bersembunyi, namun sayang monster itu sudah sangat dekat. Bisa kita lihat jelas wujud makhluk itu, botak dari kepala hingga ujung kaki. Untungnya ia hanya lewat. Sementara itu, Sarah yang tadi jatuh dan pingsan akhirnya siuman. Begitu sadar, dia langsung mencium bau busuk. Curiga, ia pun memeriksa sekeliling dengan kamera infrared dan menemukan tengkorak manusia bercampur dengan bangkai hewan yang baru mati. Tak lama kemudian, terdengar suara monster mendekat. Sontak Sarah langsung bersembunyi. Dengan kamera infrared, Sarah melihat jelas bagaimana makhluk itu menyeret jasad Holly ke lubang dan memakannya tepat di depannya. Padahal berada tepat di depan kamera, tapi monster itu sama sekali tak menyadari keberadaan Sarah. Ia akhirnya pergi setelah mendengar teriakan Juno yang sedang memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian, Juno menemukan tanda di dinding gua goresan dari seseorang yang diyakini sebagai petunjuk jalan keluar.
Kembali ke Sarah. Setelah monster itu pergi, ia pun perlahan memeriksa di sekeliling. Merasa situasinya cukup aman, Sarah kemudian mengambil semua perlengkapan, bahkan kain kasa dari mayat Holly untuk dijadikan obor. Di sisi lain, Sam dan Becca menyiapkan senjata untuk melanjutkan perjalanan karena merasa humanoid itu sudah lama pergi. Becca kemudian menyuruh Sam berjalan lebih dulu sementara ia berjaga di belakang. Namun tak lama kemudian Becca mendengar suara. Nyaris saja Becca tewas. Untungnya Sam kembali bersama Juno. Becca pun heran kenapa Juno sendirian. Lantas Juno pun menjelaskan kalau Holly dan Beth sudah mati, sementara nasib Sarah belum diketahui. Mendengar itu, Sam langsung emosi. Pas dicek mayat itu, Sam memberitahu bahwa monster itu buta. Mereka hanya mengandalkan indera pendengarannya untuk berburu. Tulang belulang yang mereka temukan rupanya berasal dari mangsa di permukaan yang kemudian dibawa masuk ke dalam gua untuk dimakan. Sepertinya monster itu introvert parah dan terbiasa dengan gelap. Dari situ mereka sadar, selama tidak berisik ada kemungkinan mereka bisa menemukan jalan keluar tanpa harus berhadapan langsung dengan monster itu. Namun Juno menolak pergi meski sebelumnya menemukan tanda jalan keluar, ia memilih bertahan karena tidak mau meninggalkan Sarah. Sementara itu, Sarah tak sengaja menemukan Beth yang ternyata masih hidup. Dalam kondisi sekarat, Beth mengungkapkan kalau Juno sengaja meninggalkannya di sini untuk modar. Ia juga berpesan agar Sarah jangan pernah percaya sama Juno, karena selama ini Juno ternyata simpanan Paul dan kalung itu buktinya pemberian langsung dari Paul. Rupanya, Juno menggunting dalam lipatan. Tak lama kemudian, Beth minta dimodarkan saja ketimbang dimaam monster hidup-hidup. Close your eyes. Tak lama kemudian muncul Bunda Monster yang mendengar rintihan anaknya yang sekarat. Ketika mendengar ada suara, monster itu langsung mengejar. Sontak Sarah nyebur ke kolam pecaran. Dirasa monster itu sudah pergi, lantas Sarah pun keluar dari situ. Tapi tiba-tiba... Gak masuk di akal, Mama Monster tiba-tiba muncul di kolam pecaran. Untung saja Sarah berhasil membunuhnya. Namun belum sempat menarik nafas lega, ayah monster muncul dari sisi lain. Sarah pun terpaksa mematung, sementara iler monster itu menetes sampai masuk ke mulutnya. Setelah makhluk itu pergi, Sarah segera mengambil tulang sebagai senjata. Bisa kita lihat satu keluarga monster modar dibantai sama Sarah. Mendengar teriakan Sarah, Sam dan Becca langsung ngacir. Sementara itu Juno masih bertahan di tempat. Sampai tiba-tiba ia berhadapan dengan lusinan monster. Melihat jumlahnya yang begitu banyak, Juno panik dan langsung kabur. Di tengah jalan Juno bertemu dengan Becca. Sementara di depan mereka, Sam sudah lebih dulu sampai di jalur yang ternyata buntu. Daripada kembali menghadapi monster, Sam nekat manjat dinding gua meski tali dan pengaitnya nggak cukup. Tak lama kemudian, Juno dan Becca pun datang menyusul. Turn around. You can... Oh my god, Sam tewas bersama monster. Lalu tiba-tiba... Melihat Becca yang digigit, Juno langsung melompat tanpa sedikit pun berusaha menolong temannya. Namun justru ia malah berhadapan dengan seekor monster di dalam air. Untungnya monster itu sudah terluka. Setelah memastikan keadaan di sekeliling aman, lantas Juno segera memanjat dinding gua dan tanpa sengaja ia justru menemukan Sarah. Sarah langsung to the point menanyakan kabar teman-temannya terkhususnya Beth. Tanpa ragu, Juno menjawab bahwa semuanya sudah tewas. Alhasil kebohongan Juno akhirnya terbongkar. Ternyata Sarah cuma mengetesnya karena sejak awal ia sudah tahu kalau Juno meninggalkan Beth dalam keadaan sekarat padahal Beth belum mati total. Kini hanya Sarah dan Juno yang tersisa.
Mereka tampak seperti tim yang sempurna, saling menjaga dan saling menopang untuk bertahan hidup, hingga tiba-tiba muncullah monster. Bisa kita lihat, Juno maupun Sarah sama-sama jago gelut. Tak lama kemudian, Sarah dengan dingin menunjukkan kalung itu kepada Juno, bukti bahwa Juno sudah meninggalkan Beth. Melihat hal itu, Juno tak mampu berkata apa-apa. Setelah Juno teralihkan, Sarah dengan kejam menusuk kakinya, menjadikannya umpan bagi monster yang akan muncul. Tindakan itu sekaligus sebagai balas dendam atas kematian Beth dan perselingkuhan Juno dengan suaminya. Kemudian Sarah pergi meninggalkan Juno sendirian. Malangnya Sarah terjatuh ke lubang dan pingsan. Tak lama kemudian, sinar mentari pagi menembus celah-celah gua. Saat tersadar, Sarah langsung merangkak di antara tumpukan tulang belulang hingga akhirnya berhasil keluar ke permukaan. Tanpa membuang waktu, ia menuruni gunung dan langsung menaiki mobil untuk meninggalkan hutan belantara secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Sarah menepi. Ia menangis untuk teman-temannya yang tewas atau mungkin tangisan bahagia karena tidak menyangka bisa selamat. Tapi tiba-tiba, yang barusan terjadi rupanya mimpi. Mungkin dipicu rasa bersalah karena Sarah belum mendengarkan alasan Juno kenapa meninggalkan teman-temannya. Faktanya Sarah sebenarnya masih berada di dalam gua itu, dan film pun berakhir dengan menggantung. Pesan moral dari film ini adalah jangan pernah berteman sama pelakor dan teman yang gak setia. Karena drama dan masalah besar bisa datang cuman gara-gara orang kayak gitu. Jadi tetaplah pilih teman yang bisa dipercaya, jangan sampai ego atau tipu daya bikin kalian celaka kayak di gua itu.